Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Radio Story. Masih bersama dengan saya Mas Alan. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, yaitu kisah yang berjudul Gending Alas Mayit. Cerita ini ditulis oleh akun X bernama Dioseta. Bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang akan saya sertakan di kolom deskripsi. Oh ya, selamat tahun baru dan selamat menempuh hidup baru. Semoga di tahun baru ini segala sesuatu yang belum tercapai di tahun sebelumnya bisa tercapai di tahun ini. Semoga sehat selalu dan dilancarkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Oke, seperti biasa sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa untuk like, comment, subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita dari channel ini. Dan seperti apa ceritanya? Mari kita dengarkan. Sayup-sayup terdengar suara gamelan terdengar di antara hutan di sekitar pabrik gula. Terlihat seorang wanita muda menari dengan gemulai di tengah-tengah cahaya bulan purnama. Tapi, dari mana asal suara gamelan itu? Tidak ada satupun tanda-tanda pemain maupun alat musik gamelan di sekitar sini. Yang anehnya lagi, mereka, makhluk halus para penunggu pabrik yang sudah lama tidak menampakkan diri, kini berkumpul di sekitar wanita itu. Aneh, tidak, lebih tepatnya mengerikan. Tarian wanita itu semakin menggila. Ia memaksa memutar sendi-sendi tubuhnya ke arah yang tidak wajar. Aku berlari mendekati wanita itu mencoba menahan gerakannya, namun tenaganya terlalu besar. Sesuatu sedang merasuki tubuh wanita ini. Sebuah doa dan ayat-ayat suci kubacakan untuk menenangkan wanita itu. Cukup lama, hingga akhirnya wanita itu terbaring lemas dan tak berdaya. Kota Jogja, sebuah kota yang pasti akan sulit dilupakan oleh siapapun yang berkunjung ke tempat ini. Rasa nyaman kota ini tak akan pudar walaupun hanya dinikmati dengan berjalan-jalan dengan Vespa tua ini. Terlihat sebuah kereta telah berhenti di stasiun. Aku memarkirkan motor dan menunggu seseorang keluar mengenali Vespa tua ini. "Cahyo!" teriak seseorang seumuranku yang baru saja keluar dari stasiun. "Ojek mas," jawabku dengan sedikit meledek. "Iya, ojek mas. Ke pemakaman ya," balasnya. "Asem, bawa pikir aku demit apa?" jawabku sambil menepuk helm yang sedang dipakainya. Danan adalah teman seperjuanganku saat bekerja di pabrik gula. Walaupun sekarang ia memilih berhenti dan mencoba peruntungan untuk melamar di perusahaan swasta di Jogja. "Cayo, perempuan yang kamu ceritain itu masih di rumah Pak Klik?" tanya Danan kepadaku. Aku memang sudah menceritakan mengenai seorang perempuan aneh yang ditemukan di hutan belakang pabrik gula. "Masih, makanya kamu temuin dulu, tanggung jawab kamu," jawabku meledek. "Ngeledek aja kamu," balasnya. "Lah piye, ditemukan seorang perempuan yang gak inget apa-apa. Petunjuknya cuma di tasnya ada fotomu," jelasku. "Ya wes, ntar kita temuin dulu aja, cepetan, gas," jawab Danan dengan raut muka yang penasaran. Vespa tua ku laju dengan santai menuju ke rumah Pak Klep di Klaten. Topik-topik ringan tak berhenti bermunculan saat perjalanan. Wajar saja, selama kejadian di Imah Lewung kita hanya membahas masalah-masalah yang serius. Perjalanan yang harusnya cukup lama jadi terasa cukup singkat. Tanpa terasa kami sudah sampai di rumah Pak Klep. "Kula nuwun." Aku mengetuk pintu rumah Pak Klep yang tak jauh dari rumahku. Seorang pria berambut putih terlihat buru-buru keluar membukakan pintu. Danan, udah sampai. Yuk masuk dulu," sambut pria itu. "Danan doang Pak, aku ora diajak masuk," tanyaku setengah merajuk. Ono kowe to Panjul, omamu kan ting kono," ucap Pak D menunjuk ke rumahku sambil meledek. "Ya mau diajak masuk dulu gitu. Toh bule udah masak bandeng kan? Ambune tekan kene lho," jawabku merayu Pak Klik. "Giliran makanan cepet banget kamu.
Ya wes, ayo masuk, lanjut Pak Lek sambil membukakan pintu. Danan yang melihat tingkah laku Pak Lek kepadaku hanya bisa tersenyum dan geleng-geleng. Aku membantu Danan memberes-bereskan barang bawaan, sembari Bule menyiapkan makan malam untuk kami. Pak Lek Bimo adalah adik dari ayah Danan. Dulu dia sengaja meminta tolong Danan untuk bekerja di pabrik gula dekat sini setelah lulus kuliah. Alasannya sudah jelas, selain membantu menjadi buruh di sana, kami juga membantu untuk memindahkan roh-roh halus penunggu pabrik itu agar tidak mengganggu pekerja di sana. Danan, Cayo, sini, ayo makan. Suara Bule memanggil dari pawon rumah. Nggih Bule, Danan menjawab dengan sopan. Kami segera keluar kamar dan bergegas menuju meja makan. Terlihat di sana Bule sedang mempersiapkan makanan dibantu dengan seorang wanita yang tidak kukenal. Itu perempuan yang kamu ceritain, bisik Danan kepadaku. Gak usah pura-pura kamu, ngaku aja. Udah kamu apain dia? Balasku dengan suara yang keras hingga terdengar oleh Pak Lek dan Bule. Sontak Danan memukul kepalaku, tentunya dengan muka yang sedikit memerah. Udah, ayo makan dulu, ucap Pak Lek memotong pembicaraan kami. Masakan Bule selalu ngangenin, walaupun tidak ada Danan. Kadang aku masih sering numpang makan di sini. Sambal buatan Bule memang paling enak setanah Jawa. Mbak, kenal sama mas-mas ganteng ini? Ucapku kepada wanita di samping Bule. Wanita itu menoleh pada Danan, menggelengkan kepala. Tuh kan, makanya jangan nutup macem-macem, ucap Danan. Lah, itu dia bawa-bawa fotomu. Coba Mbak tunjukin ke Danan, ucap Cahyo. Wanita itu meninggalkan bangkunya, berlari ke kamar dan menunjukkan sebuah foto yang berisi gambar Danan sedang berpos di puncak Merapi. Di baliknya tertulis Danan Jaya Sambara, Merapi 6 Juni 2016. Tuh kan, itu foto kamu kan? Mau alasan apa lagi kamu? Ucapku setengah meledak pada Danan. Namun Danan tidak merespon. Ia mengambil foto itu dan melihatnya dengan tatapan serius. Ini foto ini, aku ingat, aku mengirimkan foto ini ke seseorang di desa terpencil di lereng Merapi, ucap Danan. Pak Sardi, iya, aku mengirimkan foto ini saat berhasil mendaki ke puncak Merapi setelah sebelumnya aku tersesat di desa Windualit. Danan terlihat serius. Ia menoleh ke arah wanita itu seolah berhasil mengingat sesuatu. Sekar, jangan-jangan kamu Dek Sekar? Tanya Danan kepada wanita itu. Wanita itu hanya menunduk seolah tidak mampu mengingat apapun tentang dirinya. Kula mboten inget mas, jawabnya. Pak Sardi, desa Windualit, apa yang terjadi di sana? Tanya Danan dengan suara yang semakin keras. Sekar terlihat ketakutan seolah tidak mampu menjawab pertanyaan Danan. Bule memeluk pundak Sekar, berusaha menenangkan Sekar yang berusaha keras mengingat sebisanya. Udah, selesaikan dulu makannya. Habis ini kita kumpul di pendopo, ucap Pak Lek dengan tegas. Suasana setelahnya menjadi semakin serius, terlihat dari mata Danan seolah sedang mengingat sesuatu. Pendopo Pak T terletak di halaman belakang rumah yang bersebelahan langsung dengan hutan. Tempat yang nyaman untuk menikmati suasana malam. Kami berkumpul dan duduk dengan seadanya. Terlihat beberapa benda-benda antik terpanjang di dinding pendopo. Nah, Danan, coba ceritakan apa yang kamu tahu, tanya Pak Lek kepada Danan. Nggih Pak Lek, dulu sewaktu saya lulus kuliah, saya sempat tersesat ke desa Windualit di kaki Gunung Merapi, ucap Danan memulai ceritanya tentang sebuah desa terpencil yang di luarnya terdapat sebuah hutan misterius bernama Alas Mayit. Danan menceritakan kisahnya saat mencoba membantu warga desa mencari seorang anak yang diculik makhluk halus ke dalam hutan dengan bantuan Pak Sardi yang kemungkinan adalah ayah Sekar. Ya wes, besok kita ke sana aja. Kita antar Sekar sekaligus kita cari tahu ada masalah apa di sana, ucapku kepada Danan. Jangan buru-buru. Kamu ingat bagaimana kamu menemukan Sekar? Salah-salah kita bisa bernasib sama.
ucap Pak D memperingatkanku. Sekar, kamu benar tidak ingat sama sekali soal desamu? Tanya Pak D pada Sekar. Wanita itu hanya menggeleng tanpa mengeluarkan sepatah kata pun. Nah kan, kalau begini bagaimana kita bisa dapat petunjuk? Tanya aku pada Pak Lik. Pak Lik masih berusaha berpikir untuk menemukan sesuatu yang bisa dijadikan petunjuk. Sebenarnya ada satu cara, tapi sepertinya cukup berbahaya, ucap Danan. Kami menoleh dan mulai memperhatikan Danan. Cayo, kamu ingat Eyang Widarpa? Tanya Danan kepada aku. Maksudmu, demit kakek tua gila yang membantu kita melawan Prakaraswana? Jawabku memastikan kepada Danan. Iya, aku baru ingat. Di desa itu aku pertama kali bertemu dengan Eyang Widarpa. Mungkin dia tahu sesuatu, lanjut Danan. Pak Lim mengernyitkan dahi. Terlihat ia tidak mengerti dengan apa yang kami bicarakan. Waduh, repot juga ya. Nek mbok panggil terus dianya, ngamuk bisa hancur satu desa, ucapku pada Danan. Pak Lim seolah mengerti sesuatu. Ia masuk ke sebuah ruangan dan kembali keluar dengan membawa sebuah keris. Ia segera mengingat keris itu di pinggang seolah bersiap untuk sesuatu. Apa kakek tua yang kamu maksud ada hubungan dengan keris Raga Sukma? Tanya Pak Klik. Iya Pak Klik, kok Pak Klik tahu? Tanya Danan. Wis, panggil wae. Itu di tengah kebun ojo nang kene, ucap Pak Klik. Aku dan Danan saling berpandangan seolah masih ragu. Sekar, sini Sekar, jangan jauh-jauh dari Mas Cahyo, ucapku sekedar menggoda Sekar. Tak menunggu lama, sebuah sendal jepit dilemparkan oleh Pak Klek ke arahku. Dasar panjul, jangan cari-cari kesempatan kamu, bendak Pak D kepadaku. Aku meringis kesakitan. Terlihat tawa kecil yang manis terpancar dari mulut Sekar. Jagat lelembut boten duwe wujud, kula nimbali surga loka surga kayangan. Ketuh mulih sampun nampani, tekan asah tekan sedanten. Sebuah mantra terdengar dari mulut Danan yang sedang berdiri di tengah kebun. Terlihat sebuah keris telah tergenggam di tangannya. Rintik-rintik hujan mulai turun. Terlihat sosok mengerikan muncul dari kegelapan hutan di belakang kebun Paklik. Paklik tua dengan rambut putih panjang berjalan dengan bungkuk menuju Danan. Bocah tahu sopan santun, wis bosen urip, ucap kakek itu sambil mendekat dan mencekram kepala Danan. Aku bersiap melepas sarung dari pundakku dan menerjang kakek tua itu. Namun, kakek itu terlalu cepat. Ia melompat ke atas pendopo dengan membawa tubuh Danan seperti boneka. Merespon perbuatan kakek tua itu, Pak Lek segera berlari. Eyang, enek sing arep ketemu. Pak Lek mendekat dengan menggenggam keris yang tadi ia pegang. Sopo kowe? Ucap makhluk itu. Kulo Bimo Sambara, sing arep ketemu Ki Nyai Suratmi, ucap Pak Lek sambil menunjukkan keris itu kepada kakek tua itu. Terlihat kakek tua itu memerhatikan keris yang dibawa Pak Lek. Raut wajahnya berubah menjadi panik. Ia menjatuhkan Danan dan aku segera menangkapnya. Ojo kowe celuk demit wedok kuwi. Kakek tua itu melompat menjauh dan mencoba bersembunyi. Danan kembali berdiri dan menghampiri Pak Lek. Nyai Suratmi ki sapa to Pak Lek? Tanyaku pada Pak Lek. Pak Lek tak menjawab. Ia hanya tersenyum seolah menahan tawa. Rene sih mbak, cucu buyutmu ki mung arep takon, ucap Pak Klik. Eyang Widarpa mendekat, tapi kali ini ia mendekat dengan sedikit ragu. Danan mendekat dan memanggil Sekar. Eyang, iki Sekar, saka desa Widowalit. Apa Eyang tahu enek masalah apa ning kono? Tanya Danan pada Eyang Widarpa. Terlihat Eyang Widarpa memperhatikan Sekar. Namun tatapan Sekar berubah menjadi mengerikan. Hujan menjadi semakin deras, sayup-sayup terdengar suara gamelan yang tidak diketahui dari mana sumber suaranya. Merasa ada yang aneh,
Eyang Widarpa segera membelakangiku dan Paklik. Bocah, Bimo, delik ning buriku, ucap Eyang Widarpa kepada kami, seolah memberitahu akan adanya bahaya. Aku ora bah, ucapku. Ora usah kowe sing nyeluk aku demit kakek tua gilakan, ucap kakek itu padaku. Aku menepuk dahiku. Rupanya Eyang Widarpa mendengar perbincanganku dengan Danan tadi. Mata Sekar terlihat semakin terbelalak. Ia mundur menjauh mendekat ke hutan dan membentuk sebuah tarian. Suara gamelan terdengar semakin cepat, lebih cepat dari saat pertama aku menemukan Sekar. Aku berlari menerjangnya, namun tenaga yang kuat muncul dari tubuh Sekar mendorongku menjauh. Kowe ora iso nolong bocah iki meneh, ucap Sekar dengan suara yang menyeramkan. Di tengah hujan deras, Sekar menari kesetanan mengikuti irama gamelan. Suara gong menggema begitu keras serentak dengan pinggang Sekar yang hampir patah karena memaksa memutar tubuhnya. Tolong! Terdengar suara Sekar kembali seperti biasa, namun terlihat tangis kesakitan dari matanya. Sekali lagi suara gamelan terdengar semakin cepat. Kami tahu akhir ini akan diakhiri dengan gong yang akan melukai Sekar. Eyang, ucap Danan kepada kakek tua itu. Eyang melompat ke arah Sekar, menabraknya, mencengkram kepalanya dan menariknya seolah bersiap memutuskannya. Tunggu, jangan sakiti Sekar, ucapku pada kakek tua itu. Namun ternyata salah. Eyang menarik sesosok makhluk hitam berpakaian sinden dari tubuh Sekar. Tanpa menunggu, kakek tua itu meremas kepala setan itu, memakan tubuhnya hingga tidak berdaya. Gending alas mayit, ucap Eyang Widarpa. Apa itu, Bah? Tanya Danan. Tanya sama bocah itu, sudah tidak ada yang menghalangi ingatannya, ucap kakek itu. Pak Le membacakan doa pada sebuah air dan meminumkannya pada Sekar. Aku tahu, itu adalah mantra penyembuh. Pak Le paling ahli soal penyembuhan. Terlihat wajah Sekar kembali pulih, tapi entah dengan luka-lukanya saat menari tadi. Pak, Sekar ingat Pak, ucap Sekar saat tersadar. Ia segera menoleh ke arah Danan. Mas, desa kena kutukan. Tiap malam purnama satu persatu warga desa menari masuk hutan, dan paginya ditemukan tewas dengan tubuh yang tidak utuh, ucap Sekar dengan histeris kepada Danan. Pak Sardi, bagaimana keadaannya? Tanya Danan. Bapak tinggal di desa membantu warga yang kesurupan. Sekar disuruh kelari keluar desa untuk mencari Mas Danan. Katanya mungkin Mas Danan bisa bantu, jawab Sekar. Terlihat Danan mencoba mengingat sesuatu. Alas mayit. Di sana ada sendang banyu ireng dan tempat asal Eyang Widarpa. Mungkin Eyang Widarpa bisa membantu, ucap Danan. Seolah mengerti maksud Danan, Eyang Widarpa berbicara. Ora, gending alas mayit kuwi kutukan amarga dosa. Aku ora iso nulungi apa-apa. Kami menjadi semakin bingung. Sekar terlihat sedih dan menangis. Bah, masa ora ana tenan jalan keluar untuk mengakhiri kutukan itu? Tanyaku mendekat. Kakek tua itu menoleh ke arahku dengan muka yang masih kesal. Tabuh watu ringin. Biyen kuwi sing ngilangi kutukan gending alas mayit. Aja takoni ngendi, ucap Eyang Widarpa menjauh dan bersiap pergi meninggalkan kami. Hujan semakin mereda. Sosok Eyang Widarpa mulai perlahan menghilang. Eyang, Pak Le berlari mengejar Eyang. Nyai Suratmi wis tenang, wis ora ning alam kene. Ngapunten yo Mbah, teriak Pak Le kepada Eyang Widarpa yang sudah hampir menghilang. Pancen kowe, ngapusi aku to kowe, awas kowe, umpat Eyang Widarpa sebelum menghilang. Pak Le tertawa dan mendekati Danan. Udah simpen kerismu, ntar Pak Le bisa dijewer sama Eyang Widarpa. Pak Le, emang
Nyai Suratmi ki sopo toh? Tanyaku penasaran. Udah nggak usah tahu. Itu kisah cinta kakek-kakek. Yang Widarpa itu orang baik, tapi entah kenapa wujudnya menjadi demit seperti itu, ucap Paklik. Iya Paklik, kalau nggak ada dia, dulu aku pasti udah mati, ucap Danan. Sekar mendekat, air mata masih mengalir dari matanya. Mas, gimana mas? Tolongin desa Sekar mas. Iya Danan, kita harus bantuin Sekar. Kamu ada petunjuk mengenai tabu Waturingin itu? Tanyaku. Enggak, tenan. Belas aku kurang ngerti benda apa itu, jawab Danan. Hampir tak ada petunjuk mengenai benda itu. Namun apabila kami nekat menuju desa Windu Alit, sudah pasti kutukan itu akan mengenai kami juga. Bahkan makhluk sehebat dan sesombong Eyang Widarpa pun angkat tangan. Sudah, kita istirahat dulu. Paling coba meditasi, siapa tahu nanti dapat petunjuk, ucap Paklik. Paklik masuk lagi ke rumah dan meninggalkan kami di pendopo. Sebenarnya aku tahu seseorang yang bisa mencari informasi mengenai tabu Waturingin. Dia bisa mengumpulkan informasi dari seluruh negeri, ucapku pada Danan. Nah itu, coba Cayo, tolong bantu, kalau perlu kita samperin orangnya, ucap Danan. Coba aku cari nomor HP-nya. Dulu nomornya ditulis di radio lamaku. Sempet telepon-telepon beberapa kali. Coba besok tak telepon, jawabku. Kami kembali ke dalam rumah. Danan terlihat sangat kelelahan. Wajar saja, dia baru datang dari luar kota dan sudah berurusan dengan hal seperti ini. Oh iya Sekar, aku baru ingat. Gimana kabar Laksmi? Kok aku kangen ya sama dia? Tanya Danan. Kalian tahu musik gamelan? Sebuah musik dengan alunan nada yang mampu membuat pendengarnya merasa nyaman. Namun, bagaimana kalau ada musik gamelan yang membawa kutukan? Cerita ini adalah kiriman dari teman lama saya yang bernama Cayo. Desa Windu Alit, sebuah desa di pedalaman kaki Gunung Merapi yang menyimpan banyak misteri. Sekilas desa ini hanya terlihat seperti desa biasa, seperti desa pada umumnya. Namun, siapa sangka saat ini terdapat kutukan yang menyerang desa itu. Ketika malam purnama tiba, seluruh warga desa sudah mengurung diri di rumah masing-masing, membaca doa dan menutup telinga berharap saat itu bukan giliran mereka. Setelah matahari terbenam, sayup-sayup terdengar suara gamelan dari dalam hutan yang disebut Alas Mayit. Satu dari antara warga desa akan menari kesetanan tanpa henti, memaksa tubuhnya untuk memutar seluruh sendi-sendi tubuhnya hingga patah dan berlari menuju hutan. Keesokan harinya jasad orang itu akan muncul di mulut hutan dalam kondisi yang tidak utuh. Seluruh daya upaya sudah dilakukan. Namun setiap tindakan malah menimbulkan korban yang semakin banyak. Kutukan ini bernama Gending Alas Mayit. Gila, ini cerita kiriman dari Cahyo. Sangat mengerikan. Kalau mengetahui kisah ini benar-benar terjadi, buat para pendengar, saat ini Cahyo, Paklik, dan teman-temannya sedang membantu untuk menghentikan kutukan Gending Alas Mayit ini. Yang saya kenal, mereka adalah orang-orang hebat dan selalu membantu siapa saja yang membutuhkan. Termasuk saya yang sempat ditolong oleh mereka. Apabila mereka sampai membutuhkan bantuan, tandanya ini adalah sesuatu yang gawat. Jadi apabila ada yang mengetahui petunjuk mengenai Gending Alas Mayit, silakan hubungi saya di hotline, telepon, atau di media sosial. Oh iya, satu lagi yang penting. Mereka mencari petunjuk mengenai tabu Waturingin. Untuk malam ini sekian dari saya. Radio Tengah Malam undur diri. Oke, close, ucap Dika dari luar ruangan. Aku membuka handsetku, menarik nafas sebentar dan segera keluar ruangan. Gua bikin kopi dulu ya, Dek. Kalau ada telepon masuk, tolong terima dulu, ucapku. Beres, nyantai dulu sana, jawab Dika. Aku pergi ke dapur, mengambil gelas dan menyeduh kopi hangat.
Sekilas kejadian di pabrik gula terlintas kembali di pikiranku. Seandainya tidak ada Cahyo dan Pakle, entah bagaimana nasib kami saat ini. Sebuah aroma kopi sangat mampu menghilangkan lelahku seharian ini. Mungkin sudah belasan tahun semenjak aku bertemu mereka. Saat itu Cahyo hanya bocah SMP yang masih sering bermain dengan monyetnya. Aku penasaran, seperti apa dia sekarang. "Gimana, Dik? Ada yang nelpon?" tanyaku sambil mengambil Dika. "Ada, tapi rata-rata nggak serius, nawarin jasa lah, minta alamat desa lah," jawab Dika. "Ya sudah, kita juga udah tahu bakal begini, yang penting usaha dulu aja," lanjutku. Suara langkah kaki terburu-buru terdengar menuju tempat ini yang berujung pada pintu ruangan yang dibuka dengan buru-buru. "Ardian, woi!" teriak seseorang. Tidak, ada dua orang lagi menyusul lagi dari belakang. Itu Didi, Ranto, dan Nizar. Kalian, ngapain kalian kesini? Buru-buru lagi, dikejar tip kolektor lu," tanya aku. "Enggak lah, gue dengar siaran lu tadi. Itu bener cerita dari Cahyo. Gue langsung gas kesini waktu tahu dia yang minta tolong," tanya Nizar. "Iya, Cahyo yang dulu dipanggil Panjul," jawabku. "Pokoknya kita harus bantu dia. Kita utang nyawa sama dia," lanjut Didi. Dika terlihat sedang menerima telepon. Kali ini cukup panjang, semoga saja ada informasi mengenai kutukan itu. Gue bikin kopi dulu ya," ucap Didi sambil menunjuk ke dapur. "Oke, sekalian bikinin juga nih buat 2 kurcaci," jawabku. "Beres." Kami santai sejenak. Terlihat Nizar dan Ranto sibuk dengan HP-nya. Sepertinya mereka juga mencari informasi melalui internet dan media sosial. Kalau info yang gue dapet, Tabu itu berarti pemukul gamelan ya?" tanya Nizar. "Bisa jadi, kalau bener berarti emang berhubungan sama suara gamelan itu. Tapi pasti ada yang membuat Tabu itu jadi spesial," jawabku. "Waturingin, itu bisa jadi nama tempat," ucap Ranto. Kami berdiskusi cukup lama, namun tak ada gunanya. Semua yang keluar dari mulut kami hanya dugaan saja. "Ardian, ini tadi ada yang nelpon lagi. Kali ini kayaknya beneran," ucap Dika menghampiriku. "Ada info apa, Dik?" tanya aku. Sebenarnya nggak detail. Yang nelpon seorang perempuan ngaku namanya Ismi. Dia cuma bilang kalau mau tahu tentang Tabu Waturingin dan gending alas mayit, bisa datang ke desaku di selatan Pulau Jawa, cerita Dika. "Ya, kalau cuma begitu bisa jadi orang iseng yang mau ngerjain kita," ucap Ranto dengan pesimis. "Tapi terakhir dia ngomong, salam juga buat cowok yang sering ngikutin Ardian, Nandar," lanjut Dika. Aku melihat Dika dengan serius. Terlihat kedua temanku lainnya menatap curiga kepadaku. "Gimana dia bisa tahu hantu Nandar masih ngikutin gua?" tanyaku pada Dika. "Gua nggak tahu, Dik. Bisa jadi dia emang tahu tentang hal gaib, makanya gue sampein ke lu," ucap Dika sambil menyerahkan kertas tertulis alamat desa di selatan Pulau Jawa. "Ardian, hetanya Nandar masih ngikutin lu," ucap Nizar sambil berbisik. "Iya, tapi ya sudahlah, nggak ganggu ini," ucapku. Suasana berubah menjadi hening. Kami sibuk dengan HP masing-masing sampai terdengar suara jendela yang dihantam dengan keras. Kami berlari menghampiri jendela. Tidak ada satupun hal yang aneh, hanya angin kencang berembus dari luar. Namun saat akan kembali mendadak listrik seluruh ruangan mati. "Dik, mati lampu," teriakku sambil menyalakan senter dari handphoneku. "Sebentar gua cek," jawabnya. Kami kembali duduk di sofa menunggu kabar dari Dika. Namun sekali lagi terdengar suara benda keras menghantam jendela. Namun kali ini tidak hanya itu. Sayup-sayup terdengar suara gamelan. Entah dari mana asal suara itu. "Ardian, itu suara dari mana? Komputer lu belum mati?"
Tanya Nizar. Listrik mati Nizar, gimana komputer bisa nyala? Jawabku. Aku mencari asal suara gemelan itu, namun sama sekali tidak ada petunjuk. Di tengah gelapnya ruangan terdengar suara pecahan kaca dari dapur. Didi, dia masih di dapur, teriak Ranto. Kami segera bergegas berlari menghampiri Didi. Namun suara gamelan terdengar semakin keras ketika kami mendekat ke sana. Ada apa, Di? Aku menyapa Didi yang terlihat membelakangi pintu dapur. Gelapnya ruangan membuat suasana semakin mencekam. Didi menoleh. Kami menyorotnya dengan cahaya lampu dari handphone. Namun yang terlihat sungguh mengerikan. Sebuah gelas kaca pecah tergenggam di tangannya. Ia mengangkat dan memasukkan ke dalam mulutnya yang sudah bercucuran darah. Mata Didi melotot dengan tajam, memandang kami sambil melumat pecahan kaca itu. Di, jangan Di, stop Di, ucap Nizar yang segera menghentikan tangan Didi. Aku dan Ranto menyusul Nizar, menarik Didi dan menahannya di lantai. Namun tenaganya terlalu keras. Didi berdiri membelakangi tembok sambil tetap menggenggam pecahan kaca di tangannya. Kalian tidak usah ikut campur. Didi berbicara dengan suara yang mengerikan. Suara gamelan terdengar semakin kencang. Ini peringatan. Gendeng alas mayit juga akan menghampiri kalian jika kalian ikut campur, ucap makhluk itu lagi. Setan itu tertawa dengan keras. Nizar dan Ranto terlihat ketakutan di ruangan yang hanya diterangi oleh cahaya kecil. Ardian, gimana nih? Kalau gini terus Didi bisa celaka, ucap Nizar. Aku berpikir sejenak, teringat korek api pemberian Pak Lek masih tersimpan di tasku. Ranto, Nizar, tahan Didi sebisa kalian, perintahku pada mereka. Aku segera berlari ke ruangan rekaman, mencari tasku dan segera membawa kembali ke ruangan dapur. Terlihat Ranto dan Nizar kewalahan menahan Didi. Sebuah korek api dengan ukiran kuno ku keluarkan dari tas. Pemantiknya cukup keras namun aku tetap berhasil menyalakannya. Nizar, mundur, ucapku pada Nizar yang masih menahan Didi. Terlihat dari sudut-sudut ruangan makhluk halus bermunculan. Begitu juga Nandar yang ada di belakangku. Singkirkan benda itu, ucap Didi meringkuk di ujung ruangan. Makhluk itu terganggu dengan cahaya dari api ini. Perlahan terlihat sosok makhluk bertubuh serba hitam mengenakan pakaian sinden keluar dari tubuh Didi. Ini peringatan, atau kalian juga akan mati, ucap makhluk itu pergi menjauh dari ruangan yang diselimuti cahaya korek ini. Suasana mulai tenang disusul dengan listrik yang mulai menyala. Kami membopong Didi dan membawanya ke ruang tamu. Dik, tolong P3K, ucapku pada Dika. Itu Didi kenapa? Tanya Dika sambil menyerahkan kotak obat. Kesurupan, kayaknya urusan yang kita lakuin ini benar-benar bahaya, jawabku. Tapi kenapa Didi yang langganan kesurupan ya? Tanya Dika dengan polos. Kami menoleh ke arah secara serentak, seolah setuju dengan ucapannya Dika. Iya Di, kok lu melulu yang kesurupan? Kenapa sih lu? Tanyaku. Aduh, mana gue tahu. Besok-besok gantian lu pada aja. Gue ikhlas, jawabnya dengan wajah yang menahan sakit. Dih, ogah, amit-amit, jawab Ranto sambil mengikatkan perban di tangan Dika. Besok gue mau coba menyamperin lokasi yang dikasih Dika tadi. Siapa tahu bisa ada petunjuk, ucapku. Gue ikut, pokoknya gue bantu sampai selesai, ucap Nizar. Iya, kita semua ikut, sambung Didi juga. Lu udah babak belur kayak gini, mendingan standby aja di sini sama Dika. Biar gua, Nizar sama Ranto yang kesana, ucapku melarang niat Didi. Esok harinya, kami berkumpul kembali di studio. Dika dan Didi bertugas memantau informasi dari telepon dan medsos, dan sisanya berangkat menuju suatu desa di selatan Pulau Jawa. Perjalanan menuju tempat tersebut tidak terlalu lama. Hanya saja saat mendekati lokasi medan semakin berat.
Jalanan tidak ditutup dengan aspal sepenuhnya. Sepanjang jalan dihiasi dengan hutan-hutan jati yang tersusun rapi. "Ini bro, lokasinya," ucap Nizar kepadaku. "Yakin? Udah benar sesuai di peta?" Aku memastikan sekali lagi. "Benar, tinggal lu cari perempuan yang telepon kemarin. Siapa namanya?" "Ismi," lanjut Nizar. Segera aku turun dari mobil dan menanyakan mengenai perempuan bernama Ismi pada warga yang lewat. Ia menunjuk pada sebuah rumah kayu di sudut desa. "Di sana rumahnya, katanya mobil masih bisa masuk kok," ucapku pada Nizar. Kami melanjutkan perjalanan dan berhenti pada sebuah rumah kayu dengan lahan yang cukup luas. Terlihat seorang wanita masih muda sedang menjemur pakaian di halaman rumah itu. "Permisi mbak, benar ini rumah Mbak Ismi?" tanyaku sesopan mungkin. "Iya, saya sendiri, saya Ismi. Ada yang bisa saya bantu?" Wanita itu menjawab dengan sopan. "Kami dari Radio Tengah Malam." "Benar kemarin Mbak Ismi yang nelpon?" tanyaku sekali lagi. "Oh, Mas Ardian ya? Masuk dulu mas, maaf rumahnya berantakan," ucap Ismi dengan mempersilahkan kami masuk. Sebuah rumah tua namun tidak kumuh, rumah yang terawat dengan baik. Hawa sejuk tetap terasa walau di tengah panasnya udara siang hari. Secangkir teh hangat disajikan kepada kami. Tak terlihat orang lain selain Ismi di rumah ini. "Mbak Ismi, terima kasih kami udah disambut. Maaf saya agak lancang, tapi mungkin Mbak Ismi bisa menceritakan yang Mbak Ismi tahu mengenai gending alas mayit maupun tabuh watu ringin." Nizar mencoba membuka perbincangan. "Masnya istirahat dulu saja, diminum tehnya. Yang cerita nanti bukan saya. Tunggu sebentar ya," ucap Ismi dengan sopan dan meninggalkan kami. Kami menurut dan menikmati secangkir teh yang disediakan oleh Ismi. Seorang kakek tua berjalan perlahan menghampiri kami. Ismi terlihat menggandengnya berjalan dengan hati-hati dan menduduknya di dekat kami. "Ini kakek saya, Mbah Rusman. Dia yang akan menceritakan semuanya," jelas Ismi pada kami. Mbah Rusman memperhatikan kami satu persatu, sepertinya ia juga menyadari keberadaan hantu Nandar yang terus mengikutiku. Kami merapikan posisi duduk dan memberikan senyum seramah mungkin kepada Mbah Rusman. "Setelah kalian tahu semuanya, apa yang akan kalian lakukan?" tanya Mbah Rusman kepada kami. "Kami hanya mencari informasi Mbah. Teman kami di Jawa Tengah, mereka yang ahli soal hal-hal gaib yang akan mencoba menghentikan kutukan itu," jelasku pada Pak Rusman. "Bagus, jika kalian yang ikut campur, sudah pasti kalian mati," ucapnya. Kami sangat mengerti akan hal itu, namun setidaknya aku harus mendapatkan informasi yang bisa membantu Cahyo. "Menginaplah semalam di sini. Nanti malam kalian akan tahu semua," ucap Mbah Rusman. Kami saling menoleh dan sepakat menyetujui ucapan Mbah Rusman. Cara mereka menyambut kami terasa sangat tulus sehingga kami tidak sedikit pun merasa curiga kepada mereka. Kami melalui siang hari dengan berbincang hal-hal kecil. Ismi pun menyediakan keperluan kami mulai dari makanan dan air untuk mandi. Semua berjalan normal hingga akhirnya malam pun tiba. Kami menyelesaikan makan malam kami. Bolam yang redup di ruangan ini cukup menyulitkan penglihatanku. Aku membereskan piring sisa makanan malam tadi dan mengumpulkannya di pawan belakang rumah. Sebelum sempat kembali ke depan, pintu belakang rumah terbanting dengan keras. Sebuah bayangan hitam mencoba masuk ke dapur melalui pintu belakang. Semakin lama semakin mendekat. Aku mengawasi dengan hati-hati. Lampu pawon mulai menerangi bayangan yang mendekat itu. Ternyata itu adalah Mbah Rusman. Sayup-sayup suara gamelan terdengar, persis seperti di studio kemarin. Mata Mbah Rusman terbelalak dengan mengerikan ke arahku dan mulai menggerakkan tubuhnya perlahan. "Ismi, Dijar, Ranto." Aku memanggil orang di rumah untuk membantu. Mereka segera datang menghampiriku.
Namun, Mbah Rusman keluar menuju halaman dan menari dengan lincah. Kami mengejar Mbah Rusman. Cahaya bulan purnama menyinari pekarangan. Mbah Rusman menari dan terus menari. Ismi masuk ke rumah dan keluar membawa sebuah gong kecil di tangannya dan sebuah pemukul. "Ismi, itu Mbah Rusman kenapa?" tanya Nizar. "Ini yang kalian ingin tahu, kutukan gending alas mayit. Mbah Rusman dulunya berasal dari desa Windualit. Sebenarnya kutukan ini sudah sirna. Namun, entah beberapa bulan lalu, tiba-tiba saat bulan purnama, Mbah jadi seperti ini," cerita Ismi kepada kami. Mbah Rusman menari dengan mengerikan. Ia mencoba memutar kepalanya hingga hampir patah. Namun sebelum itu terjadi Ismi memukul gong kecil yang menggantung di tangannya. Suara mendengung panjang terdengar dari benda itu. Mbah Rusman terlihat menghentikan tariannya. Namun ia mencoba bangkit untuk menari lagi. Sebelum itu terjadi, Ismi kembali memukul gong itu sehingga gerakan Mbah Rusman bisa tertahan. Hal itu terjadi berulang kali hingga Mbah Rusman tak sadarkan diri. Kami menggendong tubuh Mbah Rusman ke dalam rumah. Ismi menyiapkan segala minuman rempah-rempah untuk diberikan kepada Mbah Rusman dan segera menghampiri kami. "Dulu sewaktu muda Mbah Rusman hidup di desa Windualit. Saat desa itu terkena kutukan, Mbah Rusman adalah salah satu warga yang membantu menghentikan kutukan itu. Tapi karena tidak ingin mengambil resiko, Mbah Rusman memilih untuk meninggalkan desa," cerita Ismi. Terlalu mengerikan. Sesuatu yang dihadapi oleh Cahyo dan Pakle kali ini benar-benar mengerikan. "Ismi, bantu Mbah," ucap Mbah Rusman mencoba menghampiri kami dengan tubuhnya yang lemah. Serentak kami berdiri membantu memegangi Mbah Rusman dan mendudukkannya di posisi yang nyaman. "Ismi, serahkan gong dan pemukulnya ke mereka," perintah Mbah Rusman. Kami saling menoleh. Ismi terlihat tidak setuju. "Tapi Mbah, nanti kalau kumat lagi," ucap Ismi. "Sudah, serahkan saja. Mbah juga gak tahu bisa hidup sampai kapan. Mereka lebih butuh itu," ucap Mbah Rusman dengan suara yang lemah. Pemukul itu adalah tabu watu ringin. Ujungnya dibuat menggunakan kayu pohon beringin yang sudah menjadi batu. Dan gong itu hanya gong biasa, cerita Mbah Rusman. Kami memperhatikan benda yang diserahkan kepada kami. Kami berpikir keras seadanya ini kami bawa. Apa Mbah Rusman bisa melewatkan purnama berikutnya? "Enggak Mbah, kita nggak bisa bawa benda ini. Mbah butuh ini," ucapku. "Walaupun ini adalah tabu watu ringin, ini tidak cukup untuk membersihkan kutukan di desa Windualit. Orang yang meminta bantuan kalian harus membuat kembali tabu yang lebih besar dari batu pohon beringin yang ada sebuah sendang di alas mayit. Dan kalian harus bawa ini agar bisa sampai ke sana hidup-hidup." Mbah Rusman melanjutkan ceritanya tanpa memperdulikan pendapat kami. Ismi terlihat sedih. Ia mengerti maksud Mbah Rusman namun belum siap apabila harus kehilangan kakeknya itu. Aku mengambil telepon genggamku, mencoba menghubungi Cahyo dan menceritakan mengenai kejadian malam ini kepadanya. Awalnya Cahyo sependapat dengan kami. Namun tiba-tiba telepon disambungkan kepada seorang wanita. "Mbah Rusman," ucap wanita dari telepon Cahyo. Mbah Rusman hanya mendengarkan saja suara dari telepon itu. "Mbah, kulo Sekar, anak Pak Sardi," ucap wanita itu sekali lagi. Sardi sudah punya anak," ucap Mbah Rusman dengan sedikit senyum muncul di wajahnya. "Iya Mbah, Bapak sering cerita kalau Bapak belajar ngaji dari Mbak Rusman, sesepuh yang pernah nyelamatin desa Windualit," cerita Sekar. "Piye kabar Sardi nak Sekar? Masih rajin ngaji?" ucap Mbah Rusman dengan semangat, walau dengan tubuhnya yang lemah. "Masih Mbah, Bapak rajin banget. Sekarang Bapak masih di desa, nyoba bantu sebisanya di sana,"
Jawab Sekar. Cukup sekian ceritanya sampai di sini. Nantikan kelanjutan ceritanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.